proses pencarian anak yang hilang di Kampung Kamanoran, Desa Karangtengah. Kamu asak gorowan si apina Bulu ke karunya kasih api gorowan bulu ke api uwi teteh neang gitu he buru paksakeun Bu Kiki. eta buru eta buru aja serapi karunya eta cenah main hayang di eta hayang dipangku jangan dipangku kan dicari sampai bersih nggak ada. Kita kan mata telanjang nggak tahu ya, tapi yang di sini tahu dia. Yang di sini tuh tahu dia itu bahwa si Rapi itu ada pakai video call di sini dilihatin itu dari sini teh video call sama yang di sana itu saya cerburu tah eta cerburu coba tah si api karunya eta cenah buru karunya kan nggak ada emang apa nggak ada bersih nggak ada gitu dicariin teh nggak ada istilahnya nggak ada orang istilahnya nggak ada si Rapi nggak ada gitu. Bila kasih sumur Ditemukannya Muhammad Rapli, anak berusia 6 tahun yang sebelumnya hilang di Kampung Kamandoran, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menyisakan cerita misteri. Sebelumnya, anak itu hilang sejak menjelang maghrib pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Setelah dicari, anak tersebut tiba-tiba muncul pada tengah malam, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 1 malam hari. Kabar beredar, anak tersebut muncul setelah pihak keluarga melakukan sebuah ritual dengan menanyakan kepada orang pintar. Keberadaan sosok astral yang diduga menculik anak tersebut menjadi ramai dibicarakan. Tiurul Misteri mengunjungi kediaman orang tua dari Muhammad Rapli untuk mencari tahu kronologis kejadian berdasarkan pengakuan pihak keluarga. Assalamualaikum dulu semua. Alhamdulillah wasyukurillah, kali ini Tiurul Misteri dalam acara penelusuran. Alhamdulillah kali ini saya berada di sebuah rumah, di sebuah keluarga yang kemarin sempat di media sosial di Kabupaten Sukabumi ramai, yaitu peristiwa kehilangan seorang anak yang terjadi di malam hari, dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah diketemukan. Kali ini dulur bersama keluarga sekaligus Bapak siapa Pak nama anak? Muhammad Rapli Aditya. Dari Bapak Muhammad Rapli, dan kemudian beliau nanti akan menceritakan kronologis kejadian dari hilangnya Muhammad Rapli. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Sarang Bapak saha Pak? Sarang Bapak Dida. Pak Dida. Tamana Rapi Aditya. Kemarin kan kebetulan ramai ngapanya kejadian dengan anu aya di daerah dia gitu banyak kemarin menimpa orang kali bapaknya banyak. Kronologis kajantan nanti kumaha Pak eta teh Pak sebelum pertama nanti banyak kebiasaan waktu itu teh 1 Muharram hari Rebo ya. Pas jam 4 teh pulang dari kali nyuci, kan di sini lagi susah air banyak. Nyuci teh sekeluarga sama ibunya pulang nyuci, datang ke rumah terus ya biasa salin gitu kan. Ya kan anak-anak kalau sore mah Pak ada yang main, kita kebetulan main layangan, mungkin anak teh gitu main layangan, cuman nggak diketahui sama ibunya, langsung main layangan. Mungkin udah sore ceritanya, belum pulang sampai jam 5 teh belum pulang gitu mungkin. Terus sama anak-anak teh pada main kotak umpet tapi yang sebutnya gitu ya, maksudnya susumputan kata bahasa Sundanya gitu, susumputan pas di waktu maghrib. Sedangkan kata orang tua dulu mah nggak boleh susumputan ya, itu suka di pamali. Nah itu kan anak sekarang mah ngerti lah gitu. Mungkin ini kejadian nyata lah gitunya, bukannya saya sebagai orang tuanya mengalami hal ini baru ini gitu kan. Pertama udah jam 5 itu, jam 6 itu sama saudara saya Teh Ebot sana namanya tehnya, Teh Ebot, Teh Eboy sana namanya Teh Eboy Teh Eli, tadi cenah Pak RT ada jam 6 teh Rapi teh ke belakang gitu.
mungkin anak sama anak-anak teh kan bilangin yang sama gue, tapi saya mana balik ke dicarekan saya ke minum mana main layangan gitu kan ceritanya teh gitu sambil kotak umpet teh gitu. Mungkin pandangan Rapi teh itu teh masih belum masih belum beresan, mungkin main itu teh main susumputan tehnya istilah gitu. Padahal itu orang-orang mah udah pada ngaji, udah pada masuk ke masjid gitu. Nah, mungkin dari situ dicariin tuh Pak, dicariin dari mulai jam 6 cariin sampai setengah 7 itu nggak ketemu. Lalu saya inisiatif untuk memberi kabar lewat pengarah suara yang ada di masjid. Diumumkan kepada warga masyarakat Kampung Kamanoran bahwa anak saya yang nama Rapi Aditya, anaknya Bu Mita, di sini kan di anaknya Bu Mita hilang gitu kan. Kepada yang menemukan tolonglah ini kan gitu kan. Saya tuh udah gitu kan ramai dicari sampai mungkin namanya medsos Pak ya, nama medsos kan cepat gitu orang hilang terus gitu. Saya itu inisiatif jam segini tadi ada jam segini gitu kan, dicari Pak, disisir sampai ini nggak ada gitu. Jam 6 kan setengah juga dekat dari jam 6 teh gitu. Tadi situ saya inisiatif ingat sama omongan orang tua gitu, jangan main istilahnya umpet-umpetan pada waktu maghrib gitu kan, suka pemali lah istilahnya gitunya. Kalau kata bahasa sekarang mah dibilangin lah bisa kolong wewe gitunya. Nah itu paribahasa gitu ya, sanekala gitu ceritanya. Pas begitu saya ke orang pintar Pak, ke Mang Owen, terus di Kemangalan, terus ke Bahi, terus ke Paudin yang di 4 tempat saya Pak. Setelah setengah jam itu nggak dapat gitu, nggak ada gitu kan. Satu RW itu nyari semua Pak. Belum ada yang dari kepemerintahan seperti Pol PP, BPBD belum pada datang waktu itu. Nah, udah gitu pas saya itu nyari katanya kemana anak saya. Oh anak bapak itu ada yang bawa katanya, tapi ini bukan orang itu, ada yang bawa, saya ngikutin dari orang pintar itu satu tuh. Terus kedua masih sama Pak, itu masih di lingkungan situ itu. Ke orang kedua ke Bahi itu bilangnya gini, Kang Dida ya lamun hayang kan Sunda ngomongnya, Kang Dida ya lamun hayang budak cenah henteu jauh tidinya Kang Dida sataranyang gitu. Terus saya Pak teh bilang katanya nanti panggil anaknya jadi supaya nggak jauh, terus itu sialnya itu pakai gituan katanya Pak, sepanjang gitu katanya gitu. Terus sama yang ketiga sama pun masih ada di wilayah situ. Saya pulang ke sini sudah banyak yang BPBD, dari Pol PP gitu, semualah dari aparatur pemerintah, dari Karang Taruna itu warga masyarakat sekitar sampai istilahnya relawan gitunya. Pokoknya dari tetangga sebelah juga dari Sekarwangi, Kampung Sekarwangi sama Baksir pojok Babakan Sirna pada ikut nyari itu. Udah sekitar jam 9 banyak informasi yang tetangga yang punya dari Jampang, yang dari ini informasi sama istilahnya gitu. Keterangannya bahwa anak ini dibawa sama makhluk halus lah ceritanya gitunya. Makhluk halus ceritanya. Pas begitu terus saya pulang ke sini, saya kan sempat istri mah sampai pingsan beberapa kali pingsan gitu. Nah pas begitu Pak, saya langsung terjun ke lapangan nyari sama BPBD. Terus pas ke BPBD, terus ada yang dari Jampang ceritanya, yang dari Jampang bawa bakar kemenyan gitu. Sebetulnya Pak dari sini juga, dari mana? Yang dari Pak Uyok di sini, terus Mbah Ayi, Pak Epen gitunya, terus tetangga-tetangga yang lainnya yang punya kayaknya sesepuh lah yang dari jauh juga nanyain gitu, Pak di sini ada gini itu keterangan sama itu, keterangan sama itu dibawa sama makhluk halus lah gitu ceritanya. Nah, pas begitu jam 9 terus Pak di sini mana orang tuanya? Saya Pak di kebun, di situ di bawah, di kebun dekat dekat lapangan. Jadi orang yang dari Jampang yang bawa bakar kemenyan itu di kebun itu. Di kebun Pak? Itu. Ini Pak Chan ini saya keluarganya ya sama kakaknya Ardi gitu. Dibakarin kemenyan terus 1 kali, 2 kali, coba Pak panggil gitu. Rapi ayah ye pulang, Rapi ayah ye. Pas 3 kali dia nyahut ceritanya gitu. Ayah sambil nangis. Kan saya otomatis refleks. Loncat ke kebun, lari begitu. Repan nggak dengerin orang-orang semua. Jadi pada
ke kebun semua yang diserupin. Nah, padahal itu pendengaran saya itu bukan di bawah, di atas. Di atas pendengaran saya itu. Jadi hanya Bapak yang mendengar. Saya yang bukan saya, banyak. Oh, ya, banyak orang yang dengar, yang bakar itu pun ngedengar bahwa itu ada suara nangis. Ayo, Rapi nangis. Udah ada si Rapi di sini. Itu salahnya itu sebetulnya saya mau dengerin dulu, mau dipanggil lagi. Itu perasaan ada di atas suaranya. Suaranya tuh ya. Makanya kan orang teh bilang tolong tangkap pohon-pohon yang tinggi, tatangkalan anu luhur, cek bahasa Sunda nama disenteran. Kata kadang di situ lamun teu dina haur, dina kiara atau dina kaung gitu. Kalau diselidik semua nggak ada. Mungkin kan istilahnya kita mah dengan mata telanjang istilahnya ya, hanya nggak tahu gitu kan. Nah, pas begitu Pak, lama-lama saya ingat tuh omongan yang dari itu teh dari Jelgong teh tuh yang di Bayi. Kata Bayi tolonglah telanjang itu cenah supaya nggak jauh, dia sialnya begitu. Saya laksanakan Pak. Di kebun itu Pak? Bukan, di bawah kata Bayi, pokoknya ada di bawah sekarang katanya. Ada di bawah itu di dekat jembatan. Saya turun ke bawah Pak, terus pas ke bawah ke atas saya panggil. Nah, saya panggil. Tapi ayah yuk, ayah sambil nangis masih ke atas. Terus pas gitu udah kedua kalinya nggak ada, balik lagi ke lokasi ke sini ke rumah. Terus balik lagi ke itu. Harus ngeluarin ngentongin mukulin barang-barang dapur, dikeluarin semua dari mulai katel, panci semua pada nyariin konteng semua kata orang dulu gitu, harus begitu katanya sambil nyariin. Pas begitu udah jam 10-an ada pokoknya Pak dari siap saya ada yang nyuruh, saya laksanakan. Mana orang tuanya ini, ibunya dipanggil ke lokasi, tolong ibunya dipanggil lokasi. Ternyata nggak ada jawaban ibunya lokasi, sampai pingsan lagi dia di lokasi kejadian, pingsan, dibawa lagi ke sini. Pas begitu ada lagi jangan bawa itunya barangnya ke sana, udah pernah segala apapun. Terus sampai dari dari Serse Cibadak itu punya gurunya, dia nanyain kronologi ini masih ada di sini. Ada masih ayah di kebun dia masih ayah cina. Cuman tolong di steril, dikosongkan. Pokoknya supaya sepi lah cina gitu. Kan susah Pak. Orang suruh sepi emang pada ada. Jadi jangan sampai ada, center pun jangan sampai ada gitu ceritanya. Nah, pas begitu yang nyari ke bawah juga ada yang dilempar pakai pakai tanah gitu kan, korpak gitu, krosak gitu, banyak. Enggak saya enggak itu semualah warga masyarakat yang informasi sama, yang nyari dari bawah saya dilempar pakai ini, yang di atas pun saya juga dilempar pakai ini gitu kan. Jadi bukannya istilahnya satu orang, jadi saya juga sama gitu kan. Nah, pas begitu udah ceritanya pulang lagi ke rumah ke sini. Pas waktu itu pulang ke sini, terus ada adik saya yang dari Nagrak lah, adik saya. Terus dia ngemediasi. Dia juga mungkin dengan istrinya kan, istrinya nggak ikut, istrinya dari sana mungkin WA begini ya, jangan pakai itu aja. Tadinya mau ngambil yang biasa suka dimediasi, di situ juga ada yang nanti ada di situ juga yang istilahnya ada punya indera keenam, yang ada punya kelebihan gitu. Ya pas dimediasi ke kakaknya, ada tuh kakaknya masih ada tuh namanya Kiran. Nah, dimediasi ke situ pas gitu terus katanya di mediasi pas dia Kiran itu ngomong ada di situ cina deket sumur ada di situ cina deket sumur cina, sambil nangis dia, itu si api ayah eta cemburu cina, adi cemburu cina, kan itu banyak Pak, lebih dari 50 orang itu di depan sumur itu. Si Rapi eta deket, aduh saya tuh deket sumur ada tuh, eta buru aja si Rapi karunya eta cina, main hayang di eta yang dipangku kan dicari sampai bersih nggak ada. Kita kan mata telanjang nggak tahu ya, tapi yang di sini tahu dia. Yang di sini tuh tahu dia itu bahwa si Rapi itu ada pakai video call di sini dilihatin itu dari sini teh video call sama yang di sana itu saya cemburu eta cemburu coba si Api karunya eta cemburu karunya kan nggak ada emang apa nggak ada bersih nggak ada gitu dicariin teh nggak ada istilahnya nggak ada orang istilahnya nggak ada si Rapi nggak ada gitu. Bila ke si sumur sama kebun jauh Pak? Dekat. Masih area itu Pak. Sumur kebun belah sana ada jalan terhalang, di situ ada sumur. Itu pun ibunya berkali-kali mungkin
mbahnya apa-apanya ngasih tahu lah. Ibunya sampai lagi pingsan ngomong, tadi di sumur cenah ya ayah. Kan kita ngikutin dari PPBD harus disisir dulu ke bawah, kemana ke kali gitu kan. Itu udah mencar semua Pak. Nah, ceritanya udah sekitar jam 11-an lah gitunya. Dicariin terus itu terus si Api itu sampai nangis ya, buru karunya si Rapi laparan eta karunya aja kan nggak ada kakaknya cari sasaha di dia gitu kan. Nah terus saya udahlah diselawatin selawat ceritanya tuh diselawatin Nabi sampai hadiah dulu sana selawat pas maca selawat itu ayah tuh cenah enak cenah pindah ke mana pindahna eta ka Mang Burhan cenah ka sumber Mang Burhan di sini mah tahu dia tuh yang di Mindasi itu. Dari situ rame, datang lagi situ ceritanya tuh. Sumur Mang Burhan dari situ, dari lokasi itu sekitar aya 50 meter ke Sumur Mang Burhan nya teh aya. 50 meteran lari dari sana teh yang nguber teh di sana enggak ada teh lari ke Sumur Mang Burhan. Nah, yang anehnya lagi Pak, dicari ke situ enggak ada. Pas di situ, di sini kan banyak orang Pak nih. Ini banyak orang di sini. Depan belakang banyak orang. Itu pas jam 1-an teh ya. Jam 1 kurang 2 menit. Emang sih waktu sama adik saya juga bibi sing sadar we oke iya mah jam 1 dibalikeun anak itu kata yang mediasi nih dimasukin ke tadi kakaknya ya nanti jam 1 jam yuri lah kayaknya karek setengah jam pasti dibalikeun yakin lah cenah kitu ulah ceri karunya itu yang mediasi itu terus pas gitu panggil cenah kirang suruh Rapi ya teteh gara balik itu ngomong itu susah Pak mau ngomong itu bisa mah itu bisa cenah susah mau ngomong itu Rapi balik buru ya teteh gitu balik ke imah gitunya itu susah Pak terus dimediasi lagi gimana caranya itu bisa sekali Pak gorowan si Apina Budi karunya kasih Api gorowan bulus ke Api uwi teteh neang gitu heburu paksakeun ku Kiki Api balik ke imah alhamdulillah bisa pas itu pada cek istilahna pokoknya cek bahasa mah dari sekala eta budak ti menajolna ujug ayu gak dihareup di depan rumah depan belakang bukan depan ini yang sana tadi belakangnya yang jalan itu kan banyak ini orangnya ngederet soalnya banyak depan itu di sana banyak jadi lewat itu kalau lewat ketahuan berarti ya ada pada depan lagi ngobrol gini itu udah ngeliat di situ cuman ada yang ngeliatin namanya si Rapinya sana Arpi itu sebelumnya dia datang ada cahaya kayak kilat berasat gitu kan karyanya gitu ada kilat gitu terus ada Rapi itu datang di situ dengan orang juga bengong pada ngelihat itu nggak bisa ngomong apa si Rapi ini saking kagetnya bukan pas begitu emang udah lemes langsung datang sini dirangkul datang ke rumah ke sini dibawa ke sini ceritanya gitu pas begitu udah sampai ke rumah sini nangis kan dia nangis gitu terus ditanya sama ininya sama yang mediasi Rapi mama dicarikan tuh gitu dibilang dia gitu kan ada omongan ada orang dingin ini kadang enggak soalnya ada berita katanya memang hilangnya tuh karena dimarahin katanya gitu. Itu enggak Pak itu enggak masalahnya kan gitu terus saya pas itu mah udah makan dikasih makan udah ceritanya mungkin dia kecapeannya tidur sampai makan sampai sarimi pakai nasi Pak kelaparan mungkin ya nah, udah alhamdulillah kalau dari itu sembuh lah sampai sekarang cuman waktu itu kata yang mediasi mungkin udah perjanjian dulu silakan anaknya dipulangkan cuman minta syarat istilahnya tolong minta beras merah beras apa ketan merah dibikin hasilnya terus sama ketan putih sama beras merah gitu makanya dibikinkan malam dibikin tawasulan sama ibu-ibu di sini tawasulan sama ini bayasin dan cengkarapan alhamdulillah udah dilaksanakan sampai sekarang alhamdulillah mungkin Rapi sekarang udah sehat lah alhamdulillah gitu cuman masih belum pulih seperti biasa masih ada trauma mungkin masih ada mungkin trauma tak mungkin kronologi kejadiannya begitu Pak kurang lebihnya saya maaf dan mungkin yang saya alami mah begitulah sebagai orang tuanya gitu kan baru gitu makanya baru makanya saya yakin itu yang makhluk halus itu ada itu
percaya ada gitu masnya gitu. Makanya saya lari ke orang pintar itu. Kalau kuculik mah nggak mungkin Pak, dari jam 6 ada, setengah 7 nggak ada. Lagian kan saya ke depan juga sama orang yang di RT 4, Pak kalau ada anak saya namanya Rapi di motor tolong dicegat ya, ini saya antisipasi takutnya diculik gitu kan sama orang. Maksudnya sama yang nongkrong, ya ntar Kang Dida saya pegat kalau ada mas sedekat di sini gitu. Ya nggak mungkin lah, saya ingat gitu. Makanya kalau kotak umpet sesumputan di waktu maghrib tuh emang begitu katanya gitu, berarti yakin ada. Ya itu mah yang percaya silahkan, yang nggak mah cuman saya mah yakin percaya ada makhluk halus itu. Ya begitu Pak cerita kronologinya. Kalau dari Rapi sendiri ada sedikit cerita nggak ke Bapak Pak? Kalau ke saya nggak ada Pak. Kemarin juga yang sama Mbah Ukar, terus dia sama media massa yang lain itu dia bungkam. Cuman kemarin itu waktu siang ya sekitar jam 10-an jam 11 ada kan teman-temannya banyak di belakang Pak. Terus ada Raisa juga katanya nanyain yang putaran sate teh Elisanya. Cenah Rapi maneh ka mana? Urang mah ulin jauh cenah gitu. Jeung eta jeung awan eta nanti bukna eta cenah gitu panonna ge gede gitu jam orang gede cerita ke itu temennya gitu. Diajak ulin orang mah jauh cenah di gandong ya gitu di cenah dipegang gitu. Gitu. Tak gitu Pak ceritanya kalau orang tua mah belum bungkam. Cuman kalau sekarang ngomong-ngomong masalah gitu dia suka berlinang air matanya gitu Pak. Kadang berlinang air mata nanti gitu. Jadi belum siap untuk ditanya. Belum, ya, makanya Pak, saya sarankan kepada gurunya gitu, jangan sampai istilahnya dikorek kemana kemarin. Jadi takut dia ingat lagi ke masa itu, ke dunia itulah gitu kan, ke dunia itu gitu takutnya gitu aja Pak. Saya takut istilahnya dia trauma kan. Ya maklum lah gitu Pak, dari jam bayangin aja dari jam 6 sampai jam 1 12 ya, jam ya. Istilahnya dari 6 sampai jam 1 kan lumayan lama gitu kan. Ya gitu. Tapi Pak kalau sebelumnya nih, sebelum jauh-jauh hari sebelum ada kejadian Rapi hilang ini, apa di daerah yang kemarin Bapak banyak didatangi dan melakukan pencarian itu ada cerita-cerita sebelumnya nggak Pak yang mengenai angkernya tempat tersebut itu? Memang sih katanya daerah itu ada lah gitunya. Ada, saya nggak suudon sih gitu, katanya sih ada lah gitu. Emang dulu itu teh lapangan itu dulunya bekas kebun kaung segala kan, sekarang dibikin rumah lah di situ tehnya. Emang sih agak mistis sekali Pak. Boleh silakan Bapak lah sekarang aja jam segini datang ke sana, pasti yang namanya bulu kuduk pasti merinding asli. Yang dulu bekas lapang itu Pak. Iya, yang dulu bekas lapang di situ depan itu asli merinding itu. Itu pun waktu sebelum istilah kejadian waktu saya mediasi itu yang ke tempat yang bunyi yang kata saya ada yang itu Nafi ayah sampai nangis itu, di situ tuh orang nggak sanggup ke dalam itu. Jadi aduh ya macam kuat orang beratnya dia tuh orang di situ katanya sebelum mediasi itu sebetulnya. Nah di situ itu lumayan masih inilah gitu. Ada tapi nggak menuduh kita mah pastilah kalau makhluk begitu pastinya. Sedangkan kan kalau namanya sumur-sumur yang lama nggak dipakai itu ya pastilah dipakai katanya dipakai untuk istilahnya apa untuk tempat tinggal mereka gitu. Sebelum acara kemarin tawasulan di sini malam, sebelum sorenya saya tawasulan dulu di tempat kejadian itu. Kepada orang tua yang punya anak ya, janganlah istilahnya sekali-kali anak tuh kalau mau ngaji malah lari-larian dulu gitu di waktu maghrib malah, apalagi susumputan kotak umpet itu nggak boleh sebetulnya gitu. Sarankan begitu aja karena bukan ininya saya dialami oleh saya sendiri lah gitunya, bukan istilahnya ini bukan cerita itu mah, tapi dibalikan lagi kepada mereka apa dia percaya apa enggak itu silahkan aja. Cuman bagi saya makhluk halus itu emang masih ada yang kasat mata yang kita pasti ada, masih ada kan, keluarnya juga pas maghrib gitu kan. Nah itu sebetulnya masih ada lah gitu kalau makhluk itu. Saya sarankan begitu aja Pak untuk supaya inilah anak-anak kita gitu maghrib itu tutup pintu lah gitu, pintu anak-anak masuk atau ke masjid atau pengajian gitu, jangan sampai sebelum pengajian teh lari-lari segala lah gitu. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya juga. Malam kemarin alhamdulillah Pak
pertama mungkin malam Jumat sepi banget. Malam tadi sekarang alhamdulillah nggak ada yang lari-lari lompatan gitu, nggak ada, langsung dari masjid langsung pada masuk semua. Rumah ya. Hikmahnya Pak ya. Hikmahnya itu aja Pak. Alhamdulillah dulu semua tadi sudah diceritakan oleh keluarga sekaligus Bapak dari Muhammad Rapi. Dari balik semua ini tadi juga kita sudah dengarkan banyak hikmah ya Pak ya, termasuk berarti keterangan yang ada di hadis bahwa waktu maghrib itu disarankan untuk menutup pintu, untuk menutup lubang-lubang udara, pipa-pipa, karena waktu keluarnya makhluk halus itu ternyata memang walaupun istilahnya banyak orang di zaman sekarang ya Pak ya tidak percaya hal itu, tapi dengan istilahnya izin Allah ya Pak ya ada kejadian seperti ini, seperti mengingatkan bahwa ternyata untuk waktu maghrib itu harus memang benar-benar kita, tadi saran Bapak juga untuk memang menjaga anak-anak kita untuk jangan bermain di luar ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah dengan kejadian ini mudah-mudahan dulu semua bisa mengambil hikmah, dan mudah-mudahan juga Bapak sekeluarga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang serupa ya Pak ya, baik di kampung ini maupun di daerah-daerah lain ya. Dulu semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tidur Misteri. Mudah-mudahan dulu semua bisa terus mendengarkan dan menyaksikan cerita-cerita yang berkaitan dengan dunia mistis. Tetapi di balik dunia mistis ini kita sebagai makhluk beriman, kita percaya bahwa manusia lebih mulia daripada jin dan setan. Bapak terima kasih ya Pak ya. Kami Dulu semua wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.